Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Buning selaku Ketua Sidang, Sama-sama. Mas Didi selaku penguji ahli, dan Pak Iman selaku pembimbing. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan hasil penelitian saya berdasarkan judul yang tadi disampaikan. Sebelumnya sesuai dengan yang disampaikan, memang untuk bab 1 sampai dengan bab 3 tidak terlalu banyak saya bahas kembali. Mungkin kita bisa membahas kembali via melihat kerangka pemikiran yang dibuat ketika dipaparkan. Oh, oke, baik. Iya, kebetulan kalau dari latar belakang tidak ada yang banyak berubah. Kalau dari ya, untuk latar belakangnya sendiri, kebetulan kita merujuk kembali ke terkait dengan kondisi di Indonesia sendiri terkait dengan pertumbuhan modal yang akhirnya nantinya berdampak kepada semakin banyaknya perusahaan multinasional yang akhirnya nantinya semakin banyak terkait dengan transaksi-transaksi antar grup. Salah satunya misalnya transaksi barang, transaksi jasa, dan transaksi finansial. Di sini juga karena semakin banyaknya transaksi bisnis antar perusahaan multinasional tersebut, semakin banyak juga mungkin terkait dengan celah-celah penghindaran pajak, bahkan terkait dengan transfer pricing. Ini yang kemudian saya bahas terutama terkait dengan dampak negatifnya. Sektor utama yang menjadi sumber sengketa transfer pricing utamanya ada dari sektor transaksi barang dan jasa intragroup. Nah, kebetulan di sini yang saya bahas dalam penelitian saya adalah terkait dengan transaksi jasa intragroup itu sendiri. Nah, di sini salah satu hal yang menarik perhatian saya nantinya adalah terkait dengan sengketa pajak yang berkaitan dengan passive association. Secara singkat, passive association ini merupakan suatu hal yang sering disampaikan atau sering disebutkan dalam regulasi-regulasi di Indonesia maupun di internasional, bahwa untuk transaksi jasa intragroup itu harus menganalisis terlebih dahulu apakah suatu transaksi tersebut tergolong ke dalam transaksi yang memiliki unsur passive association atau tidak. Kalau dia ternyata terbukti adalah suatu bentuk passive association, maka memang tidak selayaknya untuk mendapatkan remunerasi. Nah, di sini secara lebih jauh saya berusaha untuk menggali lebih dalam, terutama di sini karena ada sengketa pajak di PT SCI yang utamanya dalam sengketa tersebut memang nanti akan saya bahas lebih dalam gambaran umum saya, tetapi utamanya koreksinya ada cukup banyak. Ada terkait dengan harga pokok produksinya untuk transfer pricing dan lain sebagainya untuk koreksi-koreksi yang lain. Tetapi sebagian besar koreksinya dimenangkan oleh pihak wajib pajak, tetapi ada satu poin yang dipertahankan oleh majelis hakim untuk memenangkan DJP, yaitu terkait dengan pembayaran guarantee fee. Nah, adapun untuk pembayaran guarantee fee ini sendiri memang sedikit banyak berhubungan dengan transaksi jasa intragroup tadi, yang mana salah satu hal yang perlu kita lihat atau kita analisis ya apakah penolakan ini karena dia tergolong ke dalam passive association atau tidak. Karena kalau misalnya dia tidak passive association atau dalam artian ini dia adalah active promotion, maka selayaknya dia boleh untuk dibebankan atau boleh selayaknya memang ada pembayarannya, dan itu pun boleh untuk dibebankan oleh si PTSCI selaku wajib pajak begitu. Nah, pertanyaan penelitian saya akhirnya merujuk pada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perlakuan faktor passive association dalam menguji kewajaran transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Nanti dalam analisis saya akan menggali lebih dalam sebetulnya akar filosofisnya apa sih. Sebenarnya apa yang akhirnya merumuskan OECD maupun peraturan-peraturan dalam domestik kita yang akhirnya merumuskan seperti apa sih yang dinamakan passive association, apa karakteristiknya, apa batasan-batasannya, dan bagaimana nantinya perusahaan bisa melihat hal ini sebagai sumber kehati-hatian mereka. Oh, jangan sampai apa yang transaksi mereka lakukan itu tergolong ke dalam suatu bentuk passive association yang nantinya merugikan dalam sudut pandang perpajakan. Dan yang kedua, dari hasil pertanyaan penelitian yang pertama, saya nanti akan menguji kesesuaiannya dengan proses sengketa pajak. Apakah hasil keputusan pengadilan pajak maupun jalannya persengketaan tersebut itu sudah sesuai dengan hasil jawaban penelitian saya yang pertama, yaitu terkait dengan passive association itu sendiri, terutama dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle sebagai dasar teori ataupun pisau analisisnya itu sendiri. Begitu. Ya, untuk teori-teorinya yang untuk tinjauan pustakanya ini saya mengambil beberapa. Kebanyakan kebetulan di Indonesia tidak banyak yang membahas terkait dengan hal ini, terutama untuk passive association. Banyaknya saya dapat dari disertasi di Inggris untuk Dr. Maury Clayson, dan ada jurnal juga dari ya. Yes, hanya ini aja, hanya dibahas sedikit saja. Ya, untuk kerangka teori ya sebagai berikut. Ya, nantinya ujung-ujungnya terkait dengan apakah jaminan atau garansi itu seperti apa sih. Metode penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif, penelitiannya berbentuk murni dan deskriptif.
Ya, teknis analisis data semuanya menggunakan teknis kualitatif. Dan nanti narasumbernya yang saya ambil ada 3 sektor: otoritas pajak, praktisi di bidang perpajakan, dan akademisi perpajakan. Ini total yang saya wawancara, targetnya adalah 6 dan terpenuhi 6-nya. Ada sedikit tambahan juga. Ya, untuk rangka pemikiran sekaligus untuk meringkas lagi hasil tadi, ya memang di sini sebetulnya PT SCI ada pembayaran. Pembayarannya itu dinamakan guarantee fee kepada induk perusahaan nih, kebetulan di Jepang. Berarti ada cross border transaction di sini, yang mana terjadi pembayaran jasa intragroup pada pihak afiliasi yang menimbulkan adanya isu transfer pricing yang perlu dianalisis. Di sini pemeriksa pajak justru melakukan koreksi atas biaya tersebut karena dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi. Itu yang menjadi dasar koreksinya. Nah, di sini pun pengadilan pajak mempertahankan koreksi tersebut, tetapi justru menggunakan argumentasi yang berbeda bahkan dari wajib pajak maupun dari DJP sendiri. Dia pengadilan pajak memiliki argumentasinya sendiri yang justru menggunakan unitary approach. Nanti akan saya bahas dalam analisis saya. Yang mana di sini akhirnya ternyata faktor passive association itu atau active promotion kebalikannya tidak dibahas sama sekali justru dalam jalan sengketa pajak. Jadi kebanyakan argumentasinya sporadis begitu, saling lempar argumen saja, bahkan majelis hakim pun punya argumen sendiri begitu. Akhirnya di sini saya turun untuk mengecek lalu bagaimana sih dasar filosofisnya itu, bagaimana passive association atau active promotion ini, yang seperti apa yang layak diberikan remunerasi, yang mana yang layak untuk dijadikan suatu transaksi yang wajar begitu. Nantinya baru kemudian saya cek kesesuaiannya. Baik, langsung masuk saja ke gambaran umum. Pertama kita akan cek terlebih dahulu terkait dengan kegiatan dari PT SCI. PT SCI ini merupakan anak perusahaan dari induk usahanya di Jepang. Kebetulan di Indonesia ini dia berjalan di bidang pemotongan baja. Jadi kalau ada coil, ada gulungan baja, ini kebetulan PT SCI ini hanya bertugas untuk memotong. Memotongnya ini adalah slitting dan shearing. Dia hanya ada mesin-mesin sifatnya yang sederhana. Jadi potongannya ini memotong menjadi diameter yang lebih kecil atau menjadi kotak-kotak atau bujur sangkar dan lain sebagainya. Tidak ada proses pembuatan baja di sana, tidak ada penambahan-penambahan lain dan lain sebagainya, hanya pemotongan saja dan dikemas ulang. Jadi memang di sini pun dalam transfer pricing documentation-nya disebutkan bahwa PT SCI merupakan limited risk manufacturer karena memang sangat sederhana sekali. Ini nantinya akan berhubungan dengan analisis saya terkait dengan sengketa pajak ini. Ya, adapun untuk uraian sengketanya, berikut poin koreksinya ada sekitar 5 poin koreksi, ada terkait dengan peredaran usaha, HPP, biaya usaha lainnya, dan ada koreksi fiskal positif sebagian, tetapi semuanya dikabulkan oleh majelis hakim. Hanya poin koreksi garansi fee saja, senilai, ini nilainya disensor, tapi kurang lebih senilai 600 juta rupiah, ini yang dipertahankan untuk dikoreksi. Sehingga ini juga cukup menarik sekali untuk saya cek lebih dalam, apakah benar yang dipertahankan oleh majelis hakim ini, begitu. Ya, lalu terkait dengan regulasi itu sendiri, kalau misalnya terkait dengan sengketa yang dilakukan yang terjadi oleh PT SCI, pertama kita merujuk dulu ke pasal 6 terkait dengan deduktabilitas atau dapat dibiayakan begitu ya. Bisa dinyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk salah satunya adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Antara lain salah satunya adalah bunga. Bunga dalam pasal 4 ayat 1 huruf F UU PPH disebutkan adalah bunga itu termasuk premium, diskonto, bahkan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Maka di sini secara filosofis, secara pendefinisian seharusnya mulai masuk nih, bahwa garansi fee seharusnya memang suatu hal yang wajar terjadi di lapangan, memang diperbolehkan untuk dilakukan transaksi tersebut. Lalu kita merujuk kembali ke Per 43 di sebelah kanan. Per 43 junto Per 32 ini lebih dalam membahas terkait dengan analisis terkait dengan transfer pricing, pemeriksaan terkait dengan transfer pricing. Yang mana di sana disampaikan memang untuk transaksi-transaksi jasa antar entitas terafiliasi dapat dianggap tidak memenuhi kewajaran dan kelaziman usaha kalau terjadi hanya karena terdapat pemilikan induk pada salah satu atau beberapa perusahaan, atau seringkali kita sebut itu sebagai passive association sebetulnya. Nah, ini kemudian diperjelas lagi dalam PMK 22 terkait dengan pelaksanaan EPA, bahwasanya untuk transaksi jasa itu ada tahapan pendahuluan sebelum dinilai terkait dengan kewajarannya. Tahapan pendahuluannya ini adalah dengan membuktikan bahwa jasa tersebut yang salah satunya bukan merupakan aktivitas yang memberikan manfaat kepada suatu pihak semata-mata karena pihak tersebut menjadi bagian dari grup usaha ya, atau disebut juga sebagai passive association. Yang mana di sini kita akan berusaha untuk membuktikan apakah justru dia semata-mata karena pihak tersebut merupakan bagian dari grup usaha atau tidak, begitu. Ya.
langsung masuk ke dalam bagian bab analisis terkait dengan pertanyaan penelitian yang pertanyaan penelitian saya yang pertama, yaitu perlakuan faktor passive association itu sendiri. Saya berusaha menggali lebih dalam. Ada beberapa rujukan yang saya ambil mulai dari OECD TP Guidelines, UNTP Manual, ada juga dari beberapa jurnal, tapi utamanya memang saya ambil dari OECD. Beberapa kali dibahas, pertama di poin paling atas OECD TP Guidelines yang 7.5, 7.5. There are two issues in the analysis of transfer pricing for intragroup services. One issue is whether intragroup services have in fact been provided. Apakah suatu transaksi jasa itu benar-benar telah dilakukan atau existence gitu. Dan the other issue is what the other group charge for such services. Yang ini lebih terkait dengan angkanya. Apakah angkanya wajar atau tidak. Yang mana nantinya di sini pembuktian mengenai keberadaan manfaat ekonomis maupun komersial yang dapat diterima oleh penerima jasa yang dapat meningkatkan ataupun mempertahankan kondisi bisnis di penerima jasa. Itu yang kita definisikan sebagai eksistensi. Apakah dia dapat meningkatkan kondisi bisnis penerima jasa kalau dia menerima jasa tersebut. Ini nanti ada beberapa, sebetulnya dalam OECD tidak terlalu detail seperti apa filosofisnya bagaimana. Nah, ini yang kemudian saya gali begitu. Karena di OECD dia hanya memberikan contoh kasus, dan keterbatasan dari contoh kasus kan itu hanya berlaku untuk beberapa kasus saja. Di sini dinyatakan salah satu hal yang tidak boleh menerima remunerasi adalah incidental benefit. Yang mana nanti turunan dari incidental benefit ini adalah salah satunya adalah passive association. Yang mana didefinisikan dalam TPG 7.13 adalah suatu manfaat insidental yang diterima oleh suatu anggota grup usaha atas dasar keanggotaannya. Yang memang di sini OECD TP Guidelines menyepakati kalau misalnya hanya atas dasar keanggotaan tidak boleh untuk diberikan remunerasi. Hal serupa juga disampaikan oleh UNTP Manual, tetapi UNTP Manual lebih detail menyatakannya. Di sana disampaikan, the guidance explain that an associated enterprise should not be considered to receive an intragroup services or be required to make any payment when it obtains benefit attributable solely to being part of a larger M&A groups. Lebih jauh, UNTP Manual itu juga menyatakan terkait dengan deliberate concerted action yang saya berikan warna berbeda. Ini sebetulnya nanti lebih membahas terkait dengan apakah terjadi fungsi, apakah ada aset, apakah ada risiko yang dialihkan. Di sana UNTP Manual lebih memberikan detail yang lebih jelas terkait dengan seperti apa sih yang dinyatakan sebagai suatu hal yang pasif. Kalau dia ada function, ada aset, ada risk, maka seharusnya itu dinyatakan sebagai aktif, bukanlah pasif. Gitu. Nah, maju lebih dalam, di sini kemudian yang saya cari begitu. Lalu apa? Apa akar filosofisnya dari OECD maupun UNTP Manual ataupun jurnal-jurnal lain menyatakan hal demikian? Mengapa kalau keanggotaan saja itu tidak boleh diberikan remunerasi? Mengapa hal-hal tersebut itu tidak layak menjadi suatu hal yang diberikan pembayaran? Begitu. Itu yang saya kemudian analisis. Ternyata berdasarkan arm's length principle, memang suatu transaksi itu dianggap wajar ketika hal tersebut juga dilakukan oleh entitas independen, betul kan? Yang berada pada pasar yang memang tidak dikontrol atau uncontrolled market. Ini kemudian menimbulkan acuan berpikir untuk saya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kriteria yang kemudian membuat entitas-entitas independen lainnya secara ekonomis mau untuk memberikan remunerasi atas jasa yang dilakukan oleh entitas independen lainnya. Artinya suatu hal itu dapat dianggap wajar kalau memang ya entitas independen lain mau begitu untuk membayarkan hal tersebut. Nantinya kembali kepada garansi fee ini, apakah pihak independen mau untuk membayarkan garansi fee ini dalam hal kondisi yang serupa, begitu. Di sini dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa pihak, dari hasil melihat juga ke dalam beberapa sumber secara tertulis, saya mendapatkan dua filosofis utama. Yang pertama terkait dengan value creation atau penciptaan nilai. Apakah ada nilai yang diciptakan? Dan yang kedua terkait dengan analisis VAR-nya, function, aset, dan risk-nya, gitu. Yang mana hal ini dapat menjadi bentuk dari anti BEPS secara natural sebetulnya, bahwa suatu perusahaan normalnya memang akan melihat yang paling ekonomis. Tidak mungkin dia membayar hanya semata-mata karena dia adalah anggota grup usaha. Jadinya inilah yang kemudian nantinya akan menjadi dasar dari pemikiran saya sendiri. Kemudian melaju kepada value creation. Salah satu yang pertama yaitu value creation gitu ya. Nilai menurut Darussalam et al. Merujuk pada sifat penting, berharga atau bermanfaat dari suatu objek yang ditetapkan oleh pihak yang ingin memanfaatkan objek tersebut. Nilai ini adalah suatu hal yang bisa berdampak positif pada bisnis. Saya juga mengambil analisis bahwa suatu perusahaan itu tadi akan berfokus kepada penciptaan nilai sebagai bagian dari usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk kepentingan penciptaan produk atau pemberian layanan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Jika tidak ada value added yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, maka seharusnya itu bukanlah suatu hal yang layak diberikan remunerasi.
Maka dari itu, ketika suatu hal memunculkan suatu nilai, ada value added sedikit apapun itu, maka itu adalah suatu hal yang layak untuk diberikan remunerasi. Itu adalah dasar mengapa kalau kita hanya sebagai suatu anggota, itu tidak layak untuk diberikan remunerasi. Karena tidak ada nilai tambah di situ, selain suatu status saja. UNTP manual hanya menyatakan bahwa itu adalah status saja. Begitu. Nah, spesifik pada kasus financial guarantee, value creation ini contohnya yang pertama, klausul pinjaman yang lebih ekonomis. Contohnya apa? Bunganya yang lebih rendah, begitu ya, ataupun jatuh temponya yang lebih lama. Nah, itu adalah klausul-klausul pinjaman yang menciptakan nilai tambah. Itu yang boleh untuk diberikan remunerasi. Kalau misalnya garansi tersebut diberikan, lalu ada misalnya klausul yang lebih ekonomis, maka itu ada value creation di sana. Yang kedua, contohnya adalah membuka peluang kepada nilai pagu pinjaman yang lebih besar. Contoh, anggaplah tadi misalnya PT SCI tidak bisa mendapatkan pinjaman, lalu dengan adanya garansi ini, dia akhirnya bisa mendapatkan pinjaman. Maka itu adalah bentuk dari value creation ataupun nilai yang diciptakan dalam kasus ini. Berlanjut kepada yang kedua, terkait dengan analisis keberadaan fungsi aset risiko. Ini saya dapat sebanyak sekali dari hasil wawancara mendalam. Contohnya yang pertama dari Ibu Imla, ini merupakan salah satu anggota dari Direktorat Perpajakan Internasional, menyatakan bahwa memang kalau misalnya dari suatu pinjaman, misalnya si anak ini pilot begitu, maka dia akan membayar pinjaman yang gagal bayar tersebut. Di sini Ibu Imla menyatakan bahwa terjadi adanya berbagi risiko. Resikonya ini saling dibagikan. Ketika risiko itu muncul, seperti yang kita ketahui, ada risiko, ada hak untuk mendapatkan remunerasi. Sedikit apapun itu, sekecil apapun itu tetap layak ada remunerasi. Entitas independen akan meminta pembayaran atas fungsi yang ia lakukan, aset yang terpakai, atau risiko yang ia akui. Begitupun sebaliknya. Lawan transaksinya pun baru akan rela untuk membayar biaya remunerasi jika diketahui ada fungsi yang dilakukan, aset yang dimanfaatkan, atau risiko yang dialihkan. Itu adalah dasar berpikir. Nah, contohnya secara spesifik dalam financial guarantee, yang paling utama adalah risikonya. Mungkin memang secara function maupun aset tidak terlalu dominan, tetapi secara risk itu sangat dominan. Haruslah terdapat ada risiko yang ditanggung oleh pihak yang memberikan garansi. Dalam artian, resiko penanggungan atas utang. Ketika misalnya pihak yang diberikan garansi ini ternyata pilot. Ketika resiko itu dapat dibuktikan bahwa ada resikonya yang dianggap oleh induk ini, saya akan menanggung resikonya. Jika anak perusahaan saya tidak bisa membayar, maka itu adalah bentuk dari pengalihan resiko, dan itu resiko yang muncul tersebut layak untuk juga diberikan remunerasi. Dari hasil penelitian saya yang pertama yang menyatakan bahwa ada value creation dan ada terkait dengan para analisis, saya berusaha untuk coba menganalisis dari kasus PT SCI itu sendiri. Kita lihat yang pertama terkait dengan value creation. Yang bisa kita laksanakan adalah terkait dengan analisis latar belakang. Mengapa PT SCI ini mau untuk meminjam begitu ke pihak bank? Apa yang menjadi dasarnya? Di sini nyatakan bahwa pinjaman yang diajukan kepada pihak bank merupakan pinjaman dengan tujuan modal kerja. Memang pada dasarnya itu sangat umum sekali ya. Memang banyak sekali kan namanya perusahaan itu kan mereka minjam untuk tujuan modal. Tetapi sayangnya memang secara material dapat dimenangkan. Saya juga sangat condong sekali secara material dengan pendapat dari PTSC. Tetapi sayangnya perhitungan mengenai nilai pinjaman yang dibutuhkan, untuk apa sih pinjaman tersebut, modal pinjaman ini untuk apa-apa saja, itu tidak dijelaskan secara lebih lanjut selama persidangan oleh PTSC. Sehingga nanti argumentasinya juga lemah. Kenapa dia membutuhkan pagu pinjaman sedemikian besar misalnya. Lalu yang kedua, ada argumentasi yang kedua dari pihak PTSC, yaitu profil risikonya. PTSC menyatakan bahwa dia adalah perusahaan manufaktur yang fungsinya sederhana. Tadi, limited risk. Dia hanya motong-motong saja baja-bajanya itu. Sehingga asetnya pun sedikit, mesin-mesinnya pun sedikit. Sehingga cukup sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank tanpa adanya agunan. Begitu. Karena memang asetnya pun kecil. Dengan meminta pagu pinjaman yang cukup tinggi, ini tidak dapat diberikan. Karena memang proses bisnisnya pun sangat sederhana. Tetapi hal ini tidak didukung juga oleh pernyataan lebih lanjut terkait dengan korespondensi pihak bank misalnya. Pihak bank apakah misalnya menyatakan kalau Anda tidak bisa meminjam nih karena asetnya sedikit. Tidak ada hal demikian. Ini based on memang hanya berbasis kepada argumentasi saja. Ini yang dinyatakan kemudian oleh Ibu Rinda Suwari dari penelaah keberatan.
menyatakan bahwa setiap argumen bisa dilayangkan. Tetapi walaupun Indonesia ini menganut asas substance over form, tetapi kita sebenarnya menganut asas form over substance over form. Karena memang substance ini perlu dibuktikan dulu kebenarannya, sehingga substance ini bisa untuk berdiri begitu. Nah di sini ini hanya dilayangkan saja argumentasi-argumentasinya. Tetapi bila argumentasi ini bisa untuk berdiri, memang secara value creation ini dapat dimenangkan. Sayangnya secara formil ini tidak dapat diberikan oleh pihak PTSCI. Lalu yang kedua, terkait dengan analisis VAR. Fungsi aset risiko dalam pinjamannya begitu ya, terdapat memang resiko gagal bayarnya memang secara jelas ada. Secara nyata dalam ini menjadi keterbatasan penelitian saya sebetulnya bahwa untuk agreement loan, guarantee letter itu tidak dapat saya dapatkan secara fisik. Tetapi kemudian saya berusaha untuk menggali secara lisan dengan konsultan pajak yang memang menangani kasus sengketa pajak PTSCI. Dinyatakan memang bahwa dalam loan agreement maupun guarantee letter mengandung klausul yang jelas menyatakan adanya pengalihan risiko dari anak kepada induk usahanya. Oleh karena itu memang secara analisis fungsi aset risiko induk usaha PTSI memang secara material memiliki justifikasi yang kuat bahwa ia layak untuk mendapatkan remunerasi berupa garansi fee. Tapi sayangnya mungkin karena value creation yang di awal tadi dan ini mungkin tidak terlalu banyak dibahas dalam persidangan pihak DJP maupun majelis hakim belum puas terkait dengan bukti-bukti yang diberikan. Tapi memang loan agreement maupun garansi letter ini sudah diberikan berdasarkan yang disampaikan oleh pihak konsultan pajaknya PTSCI, begitu. Nah, yang paling menarik justru adalah keputusan pihak majelis. Pihak majelis mengatakan, pada hakikatnya pemberian garansi adalah untuk keuntungan pihak afiliasi sendiri sebagai pemegang saham pemohon banding, sehingga tidak seharusnya pemohon banding juga dibebankan atas garansi fee. Dalam argumentasi majelis hakim digunakan approach berupa unitary, yang mana unitary approach ini justru bertentangan dengan approach yang seharusnya digunakan dalam analisis transfer pricing ataupun arm's length principle. Dalam UNTP manual disampaikan ketika mengaplikasikan arm's length principle, tahap awalnya adalah memperlakukan entitas yang berafiliasi dalam transaksi finansial seolah-olah entitas-entitas tersebut merupakan entitas yang terpisah satu sama lain. Sehingga kalau misalnya ada argumentasi terkait dengan keuntungan pihak afiliasi sendiri, itu merupakan argumentasi yang tidak valid. Karena justru itu menyalahi approach yang seharusnya digunakan dalam analisis arm's length principle. Ya, lalu kemudian kesimpulannya untuk pertanyaan penelitian yang pertama, tadi yang saya dapatkan bahwa faktor passive association itu sendiri yang setelah saya lihat dari panduan-panduan lembaga internasional, hasil wawancara dan lain sebagainya didapatkan bahwa memang passive association ini jika ada memang tidak layak tidak wajar untuk mendapatkan remunerasi. Tetapi kalau misalnya ternyata dia mengandung unsur penciptaan nilai yaitu value creation ataupun mengandung unsur fungsi aset dan risiko, maka dia justru layak karena itu bukan passive association. Itu adalah bentuk dari active promotion yang merupakan keterbalikan dari passive association. Lalu untuk pertanyaan penelitian yang kedua terkait dengan kesesuaiannya, PTSCI memang secara material berhasil sesuai sekali dengan value creation maupun para analisis. Sayangnya dalam persidangan formilnya gagal untuk dibuktikan. Kurang membuktikan bahwa mereka secara material benar begitu. Nah, dan sayangnya secara lebih lanjut di sini bahkan tidak ada argumentasi yang digunakan antara argumentasi PTSCI maupun sebagai WP maupun pihak DJP selaku terbanding karena majelis memiliki argumentasi sendiri yang justru sangat jauh sekali dengan konsep arm's length principle yang seharusnya. Ini yang saya temukan dan sarannya yang pertama, wajib pajak harus bisa untuk mendokumentasikan dan menyiapkan bukti-bukti. Tadi, korespondensi bank, apakah benar bank akan menolak kalau misalnya asetnya sedikit, begitu. Nah, bukti-bukti pendukung ini yang membuktikan bahwa saya terdapat value creation tadi, ataupun terdapat VAR tadi, semuanya harus dapat didokumentasikan, bukan hanya berdasarkan argumentasi saja, atau bukan hanya berdasarkan kondisi yang seumumnya terjadi di masyarakat, begitu, tanpa ada bukti-bukti yang dapat dia berikan dalam persidangan, misalnya. Dan yang kedua, DJP selalu otoritas pajak harus bisa untuk mengarahkan wajib pajaknya, terutama dalam proses pemeriksaan maupun persidangan untuk bisa membuktikan secara terstruktur. Karena di sini seharusnya bahkan selain majelis hakim, DJP pun harus bisa untuk menanyakan apa sih yang kurang, bukti-buktinya apa sih yang kurang. Karena dalam persidangan lebih banyak DJP menolak saja bukti-buktinya tanpa memberikan terus DJP maunya apa begitu. Nah di sini kan ada kekurangan juga. Bahkan majelis hakim pun sendiri yang bertugas untuk menentukan beban pembuktian juga harusnya memiliki pengetahuan mendalam terkait dengan arm's length principle agar segala pendekatan maupun dasar keputusan setiap sengketa dapat sesuai dengan prinsip tersebut begitu, yaitu arm's length principle. Demikian pemaparan dari saya, Mas Jati, Pak Iman dan Buning. Terima kasih. Baik, terima kasih Krisna atas paparannya yang prinsip. Ya.
kita buka sesi tanya jawab yaitu ujian ini. Silakan Mas Yati selaku peneliti ahli. Baik, terima kasih banyak Ibu Ning, izin Mas Iman dan Krisna, ini bagus ya presentasinya. Eh, Seperti saya mendengar seorang wajib pajak yang sedang sidang di pengadilan. Cukup meyakinkan. Eh, Bisa izin share screen ya. Krisna bisa ditutup. Ya, ya. Dari halaman pertama dulu ya, mungkin dari teknis penulisan, saran saya, kan kamu bilang studi kasus sengketa pajak, lebih spesifik kali ya. Studi kasus putusan pengadilan oleh atas permohonan banding yang diajukan oleh PT SCI, gitu ya. Karena sengketa pajak kan banyak ya, sengketa tuh di level apa gitu kan. Nah, kemudian saya masuk ke dalam eh, pertanyaan teknis penulisan ya. Sebentar, saya coba cross. Di pertanyaan pertama, kan kamu memang saya lihat dalam pembahasan, kamu lebih melihat substansinya, kamu lari ke eh, OECD, lalu UN, bahkan kamu mengambil aturan yang ada di dalam ketentuan pajak di Amerika ya, US ya tadi saya lihat. Nah, memang saran saya sih tetap gimana pun karena ini sengketanya di Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku dan misalkan teori yang berlaku gitu ya. Jadi tetap kamu ambil referensinya yang utama adalah ketentuan pajak di Indonesia. Walaupun sebenarnya ketentuan pajak di Indonesia nanti ujung-ujungnya ya larinya ke OECD juga karena kan kita mengacu ke sana. Cuma framework utamanya adalah ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena ini kita bicara sengketa nih. Kalau kita bicara sengketa, yang menjadi acuan utama tentunya hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, nanti hukum positif di Indonesia-nya misalkan tidak terlalu rinci, misalkan tadi yang terkait dengan apa namanya deliberative concerted itu. Nah, itu baru berikutnya kamu mengacu ke dalam UN, OECD atau apa yang menjadi referensi setelah memang kamu bisa buktikan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia ini silent nih, ada kekosongan hukum gitu ya. Baru kamu mengacu ke situ, gitu ya. Itu teknis untuk pertanyaan penelitian pertama. Kemudian eh, kaitannya dengan eh, apa namanya studi literatur itu kamu ada menuliskan analisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam TV atas pembayaran garansi fee studi kasus PT XYZ tahun 2017. Nah, ini kamu jelasin bedanya apa kalau misalkan karena ini sama-sama nih ada kasus studi kasus juga di PT XYZ. Nah, kamu tambahkan bedanya dengan penelitian kamu apa? Misalkan kalau ini yang XYZ 2017 ini baru ambil dari sisi wajib pajak saja, dari pelaporan SPT-nya atau pelaporan di dalam TP-Doc-nya. Nah, kalau kasus saya misalkan sudah sampai sengketa di level pengadilan. Nah, itu bedanya. Bedanya apa tuh kalau tadi baru self-assess, yang ini udah tested nih, udah dicek dari pengadilan. Artinya pengadilan ini sudah direview, sudah dikoreksi oleh otoritas pajak, wajib pajaknya tidak setuju, bawa ke pengadilan. Seperti itu ya. Itu tambahan. Kemudian, sebentar, saya cek tadi apa lagi. Nah, ini kerangka teori ya. Sama seperti eh, apa namanya mahasiswa sebelumnya, ini ada yang tidak terlalu relevan seperti pajak penghasilan. Lalu di sini ada juga penghindaran pajak. Kan kita sudah jelas nih bicara mengenai transfer pricing. Jadi yang tidak terlalu relevan ini tidak usah dituliskan. Seperti tadi Ibu Ning sudah jelaskan bahwa teori itu adalah digunakan sebagai pisau analisis. Kalau misalkan teori yang kamu sebutkan ini tidak digunakan, ya nggak usah ditulis gitu ya. Nah, kemudian untuk panduan wawancara mendalam ini yang saya lihat sepertinya kamu masih eh,
dari proposal skripsi nih kayaknya ya. Otoritas pajak yang ditargetkan menjadi narasumber. Langsung aja tuliskan siapa yang jadi narasumber di sini. Sama ini semua. Praktisi di bidang perpajakan yang ditargetkan, akademisi yang ditargetkan, ini langsung jelasin siapa orangnya, posisinya apa, dia misalkan kan kalau akademisi si Bapak A, kalau saya lihat Pak Priyanto Budi kalau nggak salah ya. Pak Priyanto Budi Betul. sebagai akademisi atau sebagai pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi. Jelas sudah ya. Nah, tambahan saya adalah untuk bidang, karena ini kita bicara sengketa pajak, artinya ada tiga pihak kan. Satu praktisinya, oh sorry, satu adalah si wajib pajak yang mungkin bisa diwakili dari praktisi gitu kan. Lalu yang kedua otoritas pajak, yang ketiga dari sisi hakim nih. Tentu kamu tidak bisa mewawancarai hakim yang apa namanya, yang terlibat langsung di kasus ini karena dia tentunya, apalagi hakimnya misalkan masih aktif ya, dia nggak mau lah diwawancara. Tapi kamu bisa mewawancarai mantan hakim gitu ya. Ini yang sekarang sudah bagus, tapi saran saya ditambahkan kalau kamu mau lebih representatif gitu ya, lebih mewakili analisis kamu. Jadi dari kacamata hakim gimana sih dalam menganalisis seperti ini? Apa tindak apa namanya prosedur yang mereka harus lakukan untuk melakukan assessment gitu ya? Apa saja yang harus dilihat? Nah, itu mungkin akan lebih baik kalau kamu mendapatkan atau mewawancarai mantan hakim seperti itu ya. Berikutnya, nah ini pada saat em, apa namanya analisis yang pertama, pertanyaan pertama itu kamu buka frameworknya justru yang awal adalah SE50 dulu nih, gitu ya. Baru nanti turunannya dari SE50, regulasinya seperti apa, kemudian kasus ini seperti apa, apakah ada kekosongan hukumnya. Kalau misalkan ada kekosongan hukumnya, baru kamu lihat ke dalam OECD guidelines dan lain-lain. Nah, itu yang saya ingin saran saya ya, karena ini bicara sengketa, titik pangkalnya adalah dari regulasi yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, ini muncul di dalam analisis kamu em, yang di 421 ini gitu ya. Analisis perlakuan faktor passive association berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia gitu ya. Analisisnya seperti itu, baru nanti kamu lari ke yang lain kalau memang ada kekosongan hukum gitu kan. Kekosongan hukum artinya regulasi kita tidak secara detail, tidak secara rinci mengacu mengenai hal ini gitu ya. Jadi bukan berarti yang kamu tuliskan ini salah, tapi em, dalam analisis kamu jelaskan dulu kenapa kita mengacu ke sini gitu loh. Nah, termasuk juga IRC Section 482 nih. Nah, ini yang perlu perlu dicek apakah memang ini ada di TP Guidelines OECD kah gitu ya, sehingga kamu mengacu ini atau bagaimana ya? Siapa namanya Krisna? Ya, kalau terkait dengan itu, Mas, kebetulan saya mencari sebanyak-banyaknya referensi yang menyatakan terkait dengan passive association. Kebetulan dapat OECD, dapat UN, dan salah satunya dapat dari US. Karena kebetulan US ini kan dia agak terpisah sedikit ya, Mas. Ya. Ini maksudnya TP Guidelines ini bukan OECD TP Guidelines, itu kebetulan apa uh, referensinya. Referensi itu judulnya TP Guidelines bukunya or something. Nah itu kenapa saya ambil karena dia punya sudut pandang yang cukup menarik juga untuk saya sampaikan di sini. Dia agak berbeda nih bilangnya. Dari awal dia udah bilang kalau misalnya dia semata-mata hanya status, dia bahkan tidak ada manfaat di sana. Jadi ini lebih hubungannya ke value creation, lebih ke sana sih Mas untuk menambah yang dibahas saja. Gitu. Oke. Menambah. Baik. Dijelaskan aja mungkin ya di dalam jurnal ini siapa berpendapat gitu, karena kalau saya baca ini kok tahu-tahu ke US, emang ada hubungannya apa dengan US gitu kan. Mungkin yang ditekankan jurnalnya saja. Nah, ini juga nih bahasa-bahasanya di sini, dalam hal ini penulis mengacu pada prinsip mendasar yang digunakan dalam menguji kewajaran oleh sebagian besar negara nih. Yang kayak kayak gini tolong dilihat ya, dihindari karena bicara sebagian besar negara nih apa, sebagian besar negara OECD kah, sebagian besar negara mana gitu. Saya pikir nggak perlu kita menuliskan sesuatu yang bisa menimbulkan pertanyaan pembaca gitu ya. Mas.
Kemudian akar dari pernyataan ini adalah bahwa kondisi wajar pada umumnya akan terdiri dari entitas-entitas mengambil. Nah, ini eh, apa namanya hubungannya dengan kasus yang sedang kita bicara. Ini apa nih gitu? Ini bahasa-bahasa jargon gitu ya, jargon-jargon yang menurut saya kalau memang tidak terlalu penting ya nggak usah lah ditulis gitu lah. Ini masih jargon-jargon umum sebenarnya gitu ya. Oke, kemudian saya lihat poinnya sudah dapat memang ya. Nah, kemudian analisis kesesuaian. Nah, ini nih, tolong kamu jelaskan dengan lebih sistematis posisi selama sidang. Em, kamu di sini selama proses sidang penulis menangkap bahwasannya PTSCI dan DJP saling beradu argumen pada ranah eksistensi dengan memperdebatkan pembuktian. Sepanjang persidangan tidak ada sama sekali pembahasan gitu loh. Jadi kita bicara eksistensi tapi nggak ada pembahasan. Ini seperti apa sih yang kamu dapatkan faktanya, eh, Krisna, bisa dijelaskan? Iya, Mas. Jadi sepanjang persidangan ini yang dibahas eksistensi ini sebetulnya lebih ke arah DJP ini menanyakan secara gamblang apa sih manfaatnya, kenapa harus ada pinjaman ini gitu ditanyakan, dibahas lagi argumentasinya. Oh, karena saya butuh untuk tujuan modal kerja. Apa buktinya? Nggak ada. Nah, lebih ke arah sana, Mas. Nah, tapi mereka jadi hanya ke manfaat ekonomis yang ditanyakan, lebih ke sana juga pinjamannya dan garansi fee-nya. Terus kalau misalnya pinjamannya terbukti, misalnya terbukti diperlukan, lalu kenapa harus ada garansi fee-nya? Kenapa harus ada jaminannya? Nah, ini manfaat ekonomisnya apakah dengan ada garansi fee ini kemudian dia mendapatkan pinjaman atau bagaimana? Itu yang dipertanyakan oleh pihak DJP dengan alasan bahwa kurang adanya bukti ketika pemeriksaan. Nah, di sini dibalas lagi oleh pihak konsultan pajaknya dengan argumentasi lagi karena memang kebetulan yang saya dapatkan tidak terlalu banyak juga bukti yang di submit dalam persidangan tersebut oleh pihak wajib pajak juga. Kebetulan memang wajib pajak pun tidak terlalu banyak membahas terkait dengan active promotion sebetulnya, Mas, terkait dengan kenapa sih garansi fee ini akhirnya mereka layak begitu untuk bahas. Yang mana di sini saya kenapa bahas passive association juga karena dari sudut pandang saya ketika saya melihat kasus ini, saya akan terlebih dahulu melihat apakah dia pasif atau aktif. Di mana itu akan menjadi dasar argumentasi saya ketika nanti saya menyusun argumentasi terkait dengan persidangan ini. Nah, sedangkan dari persidangan ini gitu ya, pihak konsultan pajak yang PTSCI maupun kebetulan pihak PTSCI itu tidak membahas ke arah sana, tidak membahas ke aktif promotion dan lain sebagainya, hanya ke argumentasi-argumentasi sporadis saja. Dan dari sisi DJP, dari hasil wawancara, Mas, kebetulan mereka justru menghindari passive association karena mereka ya sadar kalau yang dibahas adalah passive association, yang menang bisa pihak wajib pajak ya. Ini yang disampaikan oleh telah keberatannya, kebetulan, Mas. Jadi kebetulan, jadi kalau misalnya saya bisa lihat di sini, saya juga kurang yakin untuk menyampaikan itu dalam penelitian saya, begitu ya. Tapi memang kalau dari hasil wawancara disampaikan, sebetulnya di sini pihak konsultan pajaknya atau pihak PTCI selaku wajib pajak itu terlalu mengikuti arahan dari permainan dari DJP begitu. DJP sedangkan ya dia hanya ya udah akhirnya ke arah pembuktian, yang mana pembuktian memang sangat minim sekali. PTCI sangat minim sekali pembuktian, harusnya lebih ke arah filosofis. Yang mana filosofis di sini DJP justru menghindari nih. Mereka bahkan nggak membahas sama sekali karena mereka tahu mereka bisa kalah kalau bahas terkait dengan terkait dengan value creationnya bagaimana, itu kemungkinan mereka bisa kalah. Seperti itu pandangan. Akhirnya itu yang saya ambil, Mas, begitu. Memang saya juga tidak banyak dibahas gitu oleh pihak DJP karena memang mereka pun tahu kalau passive association ini nanti bisa melemahkan pihak mereka, posisi mereka begitu. Gitu, Mas. Oke, Kurang lebih. ini kamu penulis menangkap bahwa saya tidak apa namanya tidak banyak ya sepanjang persidangan tidak ada sama sekali pembahasan mengenai passive association. Nah, itu dasarnya kamu putusannya ada nggak tulisannya di situ terkait dengan garansi fee ini? Putusannya ya, Mas, terkait dengan berarti ranah struktur putusannya begitu yang untuk dikutip ke dalam. Kalau Itu kan, putusannya ada. nah, Dari ini kamu jelasin aja lebih spesifik karena ini saya melihatnya em, bahwa ini kamu melihat yang kamu tuliskan adalah hasil analisis kamu gitu kan. Tapi oh si ya. pembaca ini kan pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang terjadi di sidang gitu kan? Apa yang diminta apa posisi dari si pemohon banding, posisi dari terbanding dan apa yang dilihat oleh menjadi dasar dari analisis si
hakim kan gitu ya. Nah, kamu tulis tuh di bagian eh, sengketa terkait dengan apa namanya guarantee fee ini sebenarnya posisi dari masing-masing pihak tuh seperti apa, pembuktiannya yang diberikan apa. Itu benar-benar yang apa yang ada di dalam putusan pengadilan gitu ya. Kalau seperti Kutipannya berarti apa kutipannya berarti ya Mas. Kutipan dari risalah. bisa summary-nya silakan Oh, baik. mau Baik. mau summary-nya tapi tidak berdasarkan analisis kamu gitu. Analisis Baik. kamu boleh nggak boleh, tapi berdasarkan apa yang tertulis di dalam putusan pengadilan gitu kan. Jadi tambahin di bagian situnya ya, putusan pengadilannya bicaranya apa sih sebenarnya? Fakta-fakta apa yang dimunculkan selama sidang itu tertulis di sini, gitu ya. Kalau kamu bisa ngutip bagus, tapi kalau misalkan masalah confidentiality kamu nggak bisa kutip lebih detail, ya. Tapi kalau putusan pengadilan sebenarnya nggak confident sebenarnya kan. Itu sudah menjadi dokumen publik. Jadi kamu kutip aja nih di putusan pengadilannya, gitu kan. Kemudian baru kamu analisis seperti ini. Kalau ini kan orang jadinya ya percaya sama kamu aja gitu kan. Oh, iya. Oke? Baik. Nah, ini Mas. kata-kata penulis juga tolong dihilangin ya, karena kata-kata penulis tuh ya selama sidang dibicarakan bla bla bla. Jadi nggak perlu kamu penulis menemukan, penulis berpendapat gitu nggak usah. Oke? Ini teknis banget. Misalkan kalau kamu mengkutip pendapat orang lebih banyak, kalau nggak salah harusnya ini ya pakai italic dan paragrafnya satu ya. Tolong dicek aja deh kalau bicara kutipan. Kalau Nah, saya dengan spasi. ya Oh, iya. maaf Iya. ya, Kalau dari 3 baris harus masuk di dalam kalimat. betul, Yang boleh dikutip langsung itu kalau lebih dari 3 baris. betul. Baik. Nah, kemudian ya dengan asumsi bahwasanya PT SCI mampu untuk menunjukkan bukti-bukti. Nah, kamu bicara faktanya gimana gitu. Jangan pakai asumsi ya. Jangan pakai asumsi, tolong dicek itu ya. Nah, pada akhir bagian dari analisis kamu, tolong dikasih tahu nih jadinya posisinya si hakim gimana, pemohon banding gimana, si apa namanya terbanding seperti apa, dan posisinya pengadilan pajak, hakim pengadilan pajak seperti apa, dan posisi kamu seperti apa gitu, tepat nggak tepatnya gitu ya. Jadi saya tadi mendengar apa yang kamu presentasikan sudah cukup menangkap dan melihat, oh, oke ini memang posisi hakimnya nih juga agak nggak benar gitu kan ya. Tapi di dalam Ya. penulisan tolong dibuat lebih sistematis lagi gitu ya. Dan Baik. diakhiri dengan sama seperti yang apa namanya pendapat kita ya, tim penguji Buning tadi juga sudah jelaskan di apa namanya presentasi yang awal. Tolong kamu buatkan juga nih untuk kamu buatin matriks gitu. Jadi orang jelas nih apa namanya masing-masing pihak seperti apa dan sesuai nggak dengan ketentuan atau substansi apa namanya analisis kamu berdasarkan substansi dan teori serta aturan yang ada gitu ya. Menurut saya itu saja. Secara garis besar saya melihat sudah bagus ya. Nah, ini bagian simpulan juga tolong dijelaskan apa nih jawaban atas pertanyaan tadi gitu loh. Kalau kita bicara memang benar-benar berdasarkan regulasi yang ada, sesuai nggak dengan regulasinya gitu kan. Jadi simpulannya juga tolong diperbaiki. Baik, itu saja menurut saya dan tidak rekomendasi ya, saran ya. Karena kita sedang tidak merekomendasikan atas suatu. Biasanya kalau kita bicara rekomendasi itu kita bicara atas assessment atas suatu policy atau regulasi. Nah, kita merekomendasikan apa? Sementara ini kita hanya bicara mengenai apa namanya atas suatu sengketa dan saran kita apa ya, gitu. Menurut Baik. saya dari pembahasan ini saya cukupkan ya Buning. Sudah secara garis besar sudah baik, tapi teknis penulisannya dan analisisnya yang harus diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Jadi. Ya. Kita lanjutkan ke pembimbing. Silakan, Pak Iman. Iman, maaf masih. Pak Iman masih di mute. Si mute. Iya nih lupa melulu nih.
Ya, terima kasih Bu Ning selaku Ketua Sidang dan Mas Jati atas masukannya tadi ya. Dari saya nggak banyak ya, Kresna ya, karena sebetulnya untuk Kresna ini memang diskusi dan bimbingan pembuatan tesisnya memang udah lebih intens gitu loh. Jadi apa namanya beberapa poin yang tadi disampaikan Mas Jati memang eh, valid dan mungkin itu harus ditindaklanjuti ya Kresna ya. Kalau dari saya sih cuma itu aja, nggak banyak Bu Ning. Demikian Bu Ning, terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Krisna, sekarang dari saya ya, dari pertama abstraknya, Krisna. Abstraknya di awal itu ngomongin gitu, LBM-nya dikit, jangan ini belum cerita, LBM belum kelihatan. Oh, Itu kan isunya isu tentang yang passive association, harusnya munculin dulu. Kalau di abstraknya Krisna ini di LBM ini cuma ngomong banyaknya perusahaan multinasional company yang menyebabkan timbul transformasi. Terus isu passive association mana di itu nggak ada gitu loh, gitu ya. Nah, kemudian baru tujuan penelitian baru hasil gitu ya. Ini harus muncul tuh ininya apa fenomenanya fenomena singkatnya harus muncul. Gitu. Kemudian yang kedua yang di bab 2 itu tentang yang pertama adalah tinjauan pustaka yang tadi saya sampaikan ke Investrino juga. Jadi kan jangan double-double, jadi kalau di intro nggak usah dijelasin sampai hasil, karena hasilnya itu kan udah muncul di matriks. Jadi kalau di intro cukup acuannya si peneliti siapa, namanya, judul penelitiannya apa, ditulis dalam rangka apa, atau skripsi, atau tesis, atau jurnal, atau berapa gitu aja. Ya, jadi nanti hasil penelitiannya, pendapatannya apa itu di matriks. Itu. Kemudian di bagian akhir ya, setelah matriks selesai, di bagian di bawahnya matriks itu harus menjelaskan secara jelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sejenis sebelumnya itu apa. Kan kita mau lihat perbaruannya apa gitu. Itu harus jelas disebutkan perbedaannya apa. Kemudian di bab 3 sekarang. Di bab 3 pertama tentang informan. Nah, informannya ini masih ditargetkan tadi supaya sama nama-namanya juga belum jelas kan, sebutin yang pengelompokannya udah oke, tapi dia ada kelompok tadi ya, akademisi, praktisi dan ini. Nah, nanti masing-masing informan itu disebutkan nama, jabatan, sama informasi yang ingin digali dari orang tersebut. Walaupun akademisi kan ada jabatannya, misalnya dosen di UI, misalnya dosen perpajakan di UI, misalkan gitu ya. Jadi nama, jabatan, dan informasi yang ingin diperoleh. Jadi wawancara dengan informan dan wawancara dengan informan akademisi dimaksudkan untuk memperoleh apa? Memperoleh informasi tentang apa? Gitu. Jadi itu disebut informasi. Kemudian terkait dengan batasan penelitian. Tadi saya jelaskan juga Dr. Vino tuh ini nggak perlu dibatasi kalau ngomong cerita tentang sekian. Batasan itu kan mempersempit. Nanti kan apa mau batasan tahun, batasan jenis panjang, batasan lokasi ini kan nggak ada yang begitu itu. Jadi nggak ada keterbatasan sekarang. Keterbatasan yang nomor 1 kan bilangnya keterbatasannya waktu penelitian. Sebenarnya waktu penelitian nggak dibatasi, itu kan Krisna yang pernah buruk-buruk. Siapa yang membatasi penelitian? Nggak ada yang membatasi penelitian. Ya kan? Jadi dibuang aja yang pertama. Ya, karena kita nggak membatasi tuh mau penelitian. Kalau misalnya Krisna mau 2 tahun lagi, silakan mau 2 semester, 3 semester. Ya, jadi itu bukan keterbatasan gitu. Nah, kemudian di bab kesimpulan saran ya, kesimpulan saran. Kesimpulan tadi ya di bab analisis tadi ya, kalau misalnya itu ada bagian-bagian penting yang perlu disampaikan setelah diuraikan, kemudian bikin matriks gitu, supaya si pembaca melihat begini ada tingkatannya gitu. Ya. Nah, terus tadi kesimpulannya jangan cerita, itu benar-benar jawaban atas pertanyaan penelitian. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Jadi to the point, menjawab. Ya. Nah, kemudian sarannya juga tadi harus konkret. Misalnya tadi hakim harus memahami, harus lebih memahami. Caranya gimana ya? Memahaminya, misalnya dengan cara banyak pelatihan. Baik. Jadi kasih saran ke pengadilan pajak gitu supaya hakim-hakimnya lebih memahami kasus-kasus
yang terkait dengan pricing, jadi harus banyak pelatihan tentang transfer pricing, banyak diskusi tentang itu jadi gitu jangan harus mendalami mas. Suruh kuliah lagi di fiskal. Pemohon terbuka dalam Baik. kan dia harus konflik namanya juga saran, ya kan? Nah, jadi terus tadi wajib pajak misalnya tadi kan wajib pajak tahun ini katanya gara-gara nggak bisa membuktikan gitu ya. Jadi kalau putusan banding itu putusan hakim itu diambil dari 3 hal apa ya? Dari pengadilan diambil dari 3 hal. Dari pengetahuan hakim. Nomor 3. Oh iya, pertama dari bukti terus regulasi. Yang ketiga pemahaman hakim. Nah, coba kita bicara terkait bagaimana si WP atau konsultan ini membuat hakimnya paham. Gitu kan kalau di sini kita kelihatannya lucu ya. Orang kasusnya apa, si hakimnya kemana? Itu kayak hal kan istilahnya ya, ibaratnya itu apa? Dan kasusnya apa kok jadi hakimnya nggak ngerti gitu, jadi daripada nggak ngerti kelihatan jadi muter-muter aja gitu kan. Nah, coba kasih saran. Jadi sarannya misalkan bagaimana dalam penanganan banding ini harusnya baik wajib pajak maupun konsultan itu berusaha melakukan upaya-upaya supaya hakim paham mengenai ini, supaya jangan menyimpang. Jadi kan kelihatannya konsultan juga nggak ini, jadi ngikutin aja tuh orang ngomong apa gitu pokoknya kasusnya kan kasus A kenapa jadi ikut begitu. Nah, kalau misalnya pertanyaan saya kan bu, kok saran itu banyak banget, ya kan bikin ATC. Jadi itu ada di mana? Ada di pertanyaan nomor 2 terkait penentuan atau terkait kesimpulan 1 gitu. Baik. Ya, itu banyak tuh yang bisa disarankan dalam hakim supaya mendalami dengan dalam. Tadi saran buat si BP maupun konsultan, karena apalagi itu kasus aneh banget gitu. Ya, kita ikut ke sana. Supaya nanti lebih menarik lagi. Ya, supaya karena harus diingat bahwa tulisan kita ini nanti menjadi pembelajaran buat generasi berikutnya. Gitu. Jadi kalau itu menjadi acuan dan acuan benar, kan itu amalan juga buat Krishna. Ya, jadi memberikan pembelajaran yang benar. Gitu. Ya, artinya sharing knowledge itu kan amalan ibadah. Sharing knowledge yang benar, yang lengkap, yang baik. Nah, satu hal lagi, di lampiran, daftar lampiran coba dibikin daftar istilah. Oh, baik. Tadi misalnya pasif, association, apa supaya nanti tadi generasi selanjutnya bisa bisa memahami, ya. Jadi ada banyak istilah-istilah itu tolong disampaikan dari sama Yulpan juga kan bisa bilang ambilkan juga begitu sebagai data sebagai lampiran. Itu yang Krisna ya. Baik, bisa dipahami ya. Oke, baik, dari saya cukup. Pak Iman dan Pak Jaki masih ada tambahan kah? Dari saya cukup Ibu Ning. Dari saya cukup, Bu Neng. Oke, baik, karena sudah cukup. Jadi sidang skripsi untuk Krisna kita sudahi dan mohon karena kita akan masuk ke sesi penilaian baik Krisna maupun Febrino untuk menunggu